Definisi diare. Diare berasal dari kata diarola atau bahasa Yunani yang berarti mengalir terus, merupakan suatu keadaan abnormal dari pengeluaran tinja yang terlalu frekuen. Menurut Smeltzer dan Barry 2002, diare adalah kondisi di mana terjadi frekuensi defekasi yang abnormal lebih dari 3 kali per hari, serta perubahan dalam isi lebih dari 200 gram hari, dan konsistensi atau feses cair menurut Smeltzer dan Barry 2002. Pengertian diare. Dengan demikian secara umum berdasarkan beberapa definisi, diare dapat disebutkan bahwa diare penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang sering melebihi keadaan, biasanya dengan konsistensi tinja yang melembek sampai cair dengan atau tanpa darah dan atau lendir tanpa tinja. Faktor penyebab 1. Bakteri, virus, parasit atau jamur, cacing, protozoa. Macam-macam bakteri dan parasit yang biasa menyerang perut. Colibacteria, Salmonella, Acteritidis bacterial, Shigella bacteria, Giardo parasit. Kedua, keracunan makanan atau minum yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia. Ketiga, kekurangan gizi misalnya kelaparan, kekurangan zat putih telur. Keempat, tidak tahan terhadap makanan tertentu. Kelima, reaksi obat, contoh antibiotik, obat-obat tekanan darah, dan antasida yang mengandung magnesium. Gejala penyakit diare. Gejala diare atau mencret adalah tinja yang encer dengan frekuensi 4 kali atau lebih dalam sehari yang kadang disertai muntah, badan lesu atau lemah, panas, tidak nafsu makan, darah, dan lendir dalam kotoran. Cara penularan. Faktor yang meningkatkan penyebaran kuman penyebab diare. Tidak memadainya penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan jelek, penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya, penghentian ASI yang terlalu dini. Faktor risiko diare. Faktor risiko yang dapat meningkatkan penularan diare antara lain: A. Tidak memberikan ASI secara penuh untuk bayi 0-6 bulan pertama kehidupan bayi. B. Tidak memadainya penyediaan air bersih, pencemaran air oleh tinja, kurangnya sarana kebersihan lingkungan, dan pribadi yang buruk. Penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis dan cara penyiapan yang tidak baik. Riwayat alamiah diare. Tahap prepatogenesis. Pada tahap ini disebabkan oleh mikroorganisme baik bakteri, parasit maupun virus, diantaranya rotavirus, E. coli, dan Shigella. Pada tahap ini belum ditemukan tanda-tanda penyakit. Bila daya tahan tubuh penjamun baik, maka tubuh tidak terserang penyakit. Dan apabila daya tahan tubuh penjamun lemah, maka sangat mudah bagi virus masuk dalam tubuh. Tahap patogenesis. A. Tahap inkubasi. Virus atau Salmonella, Shigella, E. coli, VC, Cholerae masuk ke dalam tubuh dengan menginfeksi usus baik pada genom, ileum, dan kolon. B. Tahap penyakit ini. Kehilangan cairan 5% berat badan, kesadaran baik, somnolen, mata agak cekung. Tahap postpatogenesis. A. Tahap penyakit lanjut. Kehilangan cairan lebih dari 5-10% berat badan. Keadaan umum gelisah, rasa haus. Tahap akhir. Kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan. Keadaan umum dan kesadaran koma atau apatis. Denyut nadi cepat sekali, pernapasan kusmaul. Model epidemiologi. 1. Kemampuan agen untuk menginfeksi inang meningkat. Adanya mutasi pada virus sehingga meningkatkan agen. Hal ini karena virus lebih banyak berkembang biak di lingkungan yang mengakibatkan daya tahan tubuh host atau manusianya menurun dan dapat terkena penyakit diare.
Dan kedua, kepekaan inang terhadap agent meningkat. Jumlah peningkatan kerentanan pada host atau jumlah balita meningkat. Hal ini karena balita atau anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang belum kuat, sehingga rentan akan penyakit atau aging yang ada di lingkungan, khususnya pada penyakit diare, karena penyakit ini banyak menyerang bayi, balita, maupun anak-anak. Lalu yang ketiga, lingkungan berubah sehingga aging, penyakit menyebar di lingkungan. Selama ini, masyarakat kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya, masih banyak warga yang belum menggunakan jamban pribadi untuk melakukan buang air besar. Kebanyakan masyarakat masih melakukan buang air besar di sungai dan di kebun. Setelah melakukan buang air besar, terkadang mereka tidak mencuci tangan dengan sabun sampai bersih sehingga menyebabkan di lingkungan. Selanjutnya, tingkat pencegahan penyakit diare. 1. Pencegahan primer. Pencegahan dapat dilakukan pada prepatogenesis, yaitu dengan A. Melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. B. Melakukan pencegahan dengan metode preventif, memelihara personal higienis yang baik, menutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat, menjaga kebersihan alat-alat makan dan minum, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, penyediaan air bersih. Dan kedua, pencegahan sekunder. 1. Diberi oralin. Kedua, makanan harus diteruskan makan ditingkatkan selama diare untuk menghindar efek buruk pada status fisik. Ketiga, berikan anak lebih banyak cairan daripada biasanya untuk mencegah dehidrasi. Tahap penyakit dini. 1. 3 jam pertama berikan oralit sesuai dengan ketentuan. Kedua, setelah 3-4 jam nilai kembali anak menggunakan bagan penilaian anak, kemudian pilih rencana A, B, atau C untuk melanjutkan pengobatan. Yang ketiga, pencegahan tertier. Pencegahan tingkat ketiga adalah penderita diare jangan sampai mengalami kecacatan dan kematian akibat dehidrasi. Jadi, pada tahap ini penderita diare diusahakan pengembalian fungsi fisik, psikologi semaksimal mungkin.